الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله, yang sama-sama kita hormati Ketua DPM Masjid Jami Al-Mu'minun Mukarram Ustaz Haji Dede Iskandar, serta seluruh jajaran pengurus, para asatidzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita diberikan nikmat yang sangat besar. Kita bangun dalam kondisi sehat walafiat. Kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan kita bisa duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikut setia beliau hingga yaumul qiyamah. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas salah satu surat di dalam juz yang ke-30, yaitu surat Al-A'la, yang sering kita baca dalam salat-salat kita, khususnya kita baca atau kita dengar dalam salat Jumat atau dalam salat Id, karena surat ini termasuk yang dianjurkan untuk dibaca oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suratul A'la adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah maksudnya adalah turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Termasuk surat-surat yang awal turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Surat Al-A'la berisi tentang tauhid, aqidah,
agar kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati kita, dan diingatkan kita bahwa akhirat adalah jauh lebih baik daripada dunia. Dan ini adalah isi dari surat Al-A'la, sebagaimana ini juga termaktub dalam kitab-kitab suci yang lain. Karena itu ditutup surat ini dengan firman Allah, inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan perintah untuk bertasbih. Sabbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ini adalah bunyi ayat pertama dari surat Al-A'la. Disuruh kita bertasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di dalam Al-Qur'an Allah sering membuka surat-surat di dalam Al-Qur'an dengan tasbih. Misalnya Allah mengatakan di dalam surat As-Saff, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim, dengan fi'il madhi sabbaha, bahwa bertasbih semua yang di langit dan di bumi. Kadang Allah mempergunakan fi'il mudhari, yaitu dalam surat Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil musil azizil hakim. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga memulai dengan masdar. Isim masdar itu bisa ditemukan misalnya di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini adalah tasbih sebagai pembuka surat di dalam Al-Quran. Allah memulai dengan tasbih. Apa maknanya kita disuruh bertasbih? Karena semua yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah, semua makhluk bertasbih. Walaupun kalian tidak mengetahui tasbihnya, mereka tidak paham, tapi semuanya bertasbih. Pohon-pohon bertasbih, gunung bertasbih, sungai bertasbih, bebatuan bertasbih, laut bertasbih, semua bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian tidak faham tasbihnya mereka. Tapi sebetulnya mereka bertasbih. Bertasbih menyebut nama Allah, mensucikan nama Allah. Karena itu pada surat ini Allah mengatakan, kalian wahai manusia, ini turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kita semuanya disuruh kita bertasbih oleh Allah. Allah mengatakan sabbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Disuruh kita bertasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hidup ini sesuai dengan bunyi ayat pertama, hendaknya kita banyak bertasbih kepada Allah, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni, disebutkan wa fil hadis annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a hadhihi al-ayah qala subhana rabbiyal a'la. Karena di sini disebut sabbih isma rabbikal a'la, maka Nabi ketika baca surat ini beliau mengatakan subhana rabbiyal a'la. Dan Nabi mengatakan ij'aluha fi sujudikum, jadikan dia sebagai bacaan sujud kalian. Jadi bacaan sujud kita ini terambil dari perintah Allah ini, subhana rabbiyal a'la. Nah ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah mengatakan sabbih isma rabbikal a'la, sucikan, bertasbihlah. Bertasbihlah dengan menyucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allah senang kalau kita bertasbih. Makanya kita disuruh banyak baca subhanallah. Minimal baca subhanallah. Ya, minimal membaca subhanallah. Boleh kalau kita mau meneruskan, misalnya kita tambah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, bagus. Karena itu adalah tumbuhan pohon yang nanti akan tumbuh di dalam surga sehingga hijau rindang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, surga itu hijau, tumbuhannya masya Allah, yaitu tumbuhannya berasal dari ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi kalau kita sering membaca itu, mudah-mudahan nanti kita diberikan surga oleh Allah Ta'ala yang segar hijau karena kita sering membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua kalimat kalimatan khafifatani 'ala lisan. Dua kalimat itu ringan diucapkan oleh lisan, tidak berat, ringan diucapkan oleh lisan. Di mulut ini ringan diucapkannya. Thaqilatani fil mizan, tapi sangat berat dalam timbangan mizan. Jadi kalau dibaca dua kalimat ini berat, akan memberatkan timbangan hasanat kita nanti di yaumil qiyamah. Wa habibatani ila rahman, dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Sangat dicintai oleh Allah. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ringan diucapkan. Jadi kalau kita terus mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, sebagaimana yang kita baca setelah azan subuh ditambah dengan istighfar astaghfirullah, itu luar biasa. Allah akan cinta, sebab ini dua kalimat yang dicintai oleh Allah. Tidak terasa akan memberatkan timbangan hasanat nanti di yaumil qiyamah. Dan ini adalah
jalan yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk masuk surga itu nggak berat. Kita banyak tasbih sama Allah Taala, insya Allah. Disuruh kita bertasbih. Jadi bisa dengan bacaan-bacaan tasbih minimal subhanallah, bisa dengan subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim, bisa dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, bisa dalam bacaan salat subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, atau ditambah dengan wa bihamdi sebagaimana dalam sebagian riwayat. Ini semua adalah kalimat-kalimat tasbih yang diperintahkan oleh Allah untuk kita baca dan akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dicintai oleh Allah, kalau sudah Allah senang cinta kepada hambanya, maka akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada kadang-kadang di antara Nabi dan Rasul yang bacaannya nggak banyak tapi baca tasbih. Di antaranya adalah apa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kita tahu ceritanya bagaimana Nabi Yunus berada di dalam lautan yang sangat dalam, dimakan oleh ikan, berada di dalam perut ikan, di dalam lautan yang sangat gelap. Di tengah malam gelap gulita, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tetapi beliau ingat satu kalimat itu yang beliau baca, ternyata kalimatnya adalah tasbih. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itu yang dibaca terus sama Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak, kata Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itu terus dibaca. Berkat wasilah bacaan itu Allah selamatkan beliau. Bayangkan, Allah selamatkan. Karena itu siapa yang ingin diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan jalan keluar oleh Allah, banyak baca tasbih, insya Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu di Mekah itu banyak cobaan, banyak ujian, banyak rintangan dalam dakwah Nabi. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Sabbih isma rabbikal a'la, baca tasbih, kata Allah. Disuruh bertasbih, menyebut nama Tuhan yang Maha Tinggi. Sabbih isma rabbikal a'la, disuruh mentasbihkan. Apa makna dari tasbih di sini? Ainazzih ya Muhammad Rabbakal Ali al-Kabir an sifatin naqs wa amma yaquluhu adh-dhalimun mimma la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala min an-naqais wal qaba'ih. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya bersihkan, sucikan Tuhanmu yang Maha Tinggi dari sifat-sifat yang kurang, dari cacat, dari celah. Sebab Allah Ta'ala tidak punya cacat dan celah. Allah Maha sempurna. Jadi kalau kita bertasbih, maknanya kita menjauhkan, mensucikan, membersihkan Allah dari sifat-sifat tercela. Jadi Allah Ta'ala tidak punya sifat yang jelek. Kalau manusia banyak punya sifat buruk. Tapi Allah Maha sempurna. Allah punya Asma'ul Husna, nama-nama yang sempurna, nama-nama yang suci, nama-nama yang mulia, yang jauh dari cacat, jauh dari celah. Nah, itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Allah laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak sama seperti manusia. Allah tidak seperti makhluk. Allah Maha Mulia, Maha Sempurna. Karena itu kita tasbihkan Allah. Allah jauh dari gambaran manusia.
yang buruk, ya. Manusia yang senantiasa melekatkan sesuatu yang tidak baik kepada Allah, Allah jauh dari itu semuanya. Ada di antara manusia yang mengatakan Allah punya anak, misalnya, ya, Uzair ibnullah, Al-Masih ibnullah, itu kan kata mereka, ya, bahwa Uzair anak Allah, Al-Masih ibnullah anak Allah. Orang-orang musyrik mengatakan al-malaika banatullah, malaikat anak perempuannya Allah. Ini semuanya tidak benar. Allah menyuruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan." Allah tidak beranak dan tidak diberanak. Ini Allah. Jadi Allah jauh dari sifat itu. Itu yang punya anak itu manusia. Yang punya anak itu makhluk. Sabbih, jauhkan, bersihkan Allah dari sifat-sifat itu. Itu maksudnya, makna dari tasbih. Sucikan Allah dari sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Allah tidak sama seperti makhluk. Wa ja'alu lillahi syuraka, mereka menjadikan sekutu bagi Allah. Kayaknya Allah butuh partner, Allah butuh sekutu. Allah mengatakan subhana, maha suci Allah, Allah tidak butuh sekutu. Makanya Allah paling marah kalau ada orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh sekutu. Mereka mengatakan Allah capek. Allah capek, yang capek itu manusia. Nah, yang capek itu manusia. Disebutkan oleh orang-orang kafir bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Berapa hari Allah ciptakan langit dan bumi? 6 hari, ya. 6 hari disebutkan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang Nasrani, pada hari yang ke-7 Tuhan capek sebab sudah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Pada hari ke-7 istirahat. Nah, makanya ada yang disebut dengan Yaumas Sabat. Sabat itu dari kata mereka, Sabat itu istirahat. Jadi hari ke-7 istirahat. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma massana min lughub, kami tidak pernah capek. Kalau manusia capek, kerja dikit capek, ya, ada kesibukan sedikit capek, ada tugas sedikit capek. Nah, itu manusia. Allah tidak pernah lelah, tidak pernah capek. Allah ngurus langit dan bumi ini nggak pernah capek. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah mengantuk seperti manusia. Itu yang kita baca dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah enggak ngantuk, apalagi tidur. Ya, kalau kita cepat ngantuk, cepat tidur. Ya, bahkan di majelis taklim juga ngantuk. Itu manusia. Wajar namanya manusia. Tapi kalau Allah, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu sifat. Tasbih, bersihkan Allah dari sifat-sifat manusia. Allah tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk. Nah, itu makna dari tasbih. Jadi kita mensucikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebutkan sabbihisma rabbikal a'la. Kenapa kita mensucikan Allah yang maha tinggi? Disebutkan pada ayat yang kedua, alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaq, yang kita sucikan, yang kita terus bertasbih kepadanya, yaitu Zat yang mencipta. Alladzi khalaq, yang mencipta adalah Allah. Dari tidak ada menjadi ada. Tadinya kita enggak ada, jadi ada di muka bumi. Itu siapa yang mengadakan? Allah. Yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada zat yang lain.
Gak ada yang bisa menciptakan makhluk kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaq, semua ini makhluk ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, manusia mengaku pintar, manusia mengaku maju, teknologi luar biasa. Walaupun teknologi sudah maju, tetap tidak bisa menciptakan makhluk. Bahkan binatang yang paling kecil sekalipun nggak bisa diciptakan oleh manusia. Ya, ada orang yang mau menciptakan nyamuk nggak bisa. Ada yang mau menciptakan serangga, nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ada satu komponen yang tidak dimiliki. Barangkali fisiknya persis seperti makhluk. Ada sekarang yang membuat orang persis seperti manusia. Persis seperti manusia. Ya, boneka seperti manusia itu banyak sekarang diciptakan. Tapi ada satu komponen yang tidak bisa mereka ciptakan. Apa itu? Ruh. Ruh mereka tidak bisa menciptakan. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Enggak bisa. Mereka bertanya tentang ruh, gimana? Udah diciptakan, gimana cara memberikan nyawa kepadanya? Enggak bisa. Qulir ruhu min amri rabbi. Urusan ruh ini urusan Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan. Ya, robot ini hanya robot, dia tidak bernyawa. Dia bergerak dengan mesin, bukan dengan nyawa, sebagaimana makhluk hidup yang lainnya. Itulah Allah. Karena itu Fir'aun, orang yang paling kufur kepada Allah. Apa kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran? Tidak ada manusia yang mengaku sebagai Tuhan seperti Fir'aun. Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Itu kata Fir'aun. Tapi apa pernah Fir'aun mengaku menciptakan sesuatu? Tidak pernah. Tidak berani, karena tidak bisa dia menciptakan sesuatu. Yang menciptakan makhluk hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini hadir di dunia karena ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah khaliquna, Allah yang menciptakan manusia dan makhluk yang lain. Maka disebutkan di sini alladzi khalaqa fasawwa. Ai khalaqal makhluqati jami'aha fa'atqana khalqaha. Allah menciptakan makhluk dan Allah menciptakannya dalam kondisi yang terbaik. Fa'atqan, Allah nggak asal-asalan menciptakan makhluk. Nggak sembarangan Allah menciptakan makhluk. Khalaqa fasawwa, sawwa itu sempurna, menyempurnakan penciptaan makhluk. Nggak asal-asalan Allah menciptakan makhluknya. Semua diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang bagus. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sembarangan. Apa kata Allah? Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah, di muka bumi ada banyak tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri kalian. Apa kalian tidak melihat? Kata Allah. Kita lihat diri kita jemaah sekalian. Manusia, bahkan semua makhluk ketika diciptakan oleh Allah, posturnya pas. Posturnya manusia ya. Allah berikan kepada kita mata, penglihatan dengan kemampuan yang pas. Khalaq. Allah menciptakan fasawwa. Allah ciptakan mata, penglihatan dengan sempurna penciptaannya. Allah menciptakan telinga, pendengaran diciptakan dengan sempurna oleh Allah. Allah menciptakan organ-organ yang ada pada tubuh kita yang kita butuhkan. Ada jantungnya, ada paru-parunya, ada pankreasnya, ya. Ada banyak sekali syaraf-syaraf, otot-otot yang diciptakan oleh Allah
sempurna, kata Allah, fasawwa. Ya, karena itu kita bisa duduk di tempat ini sekarang. Karena itu kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara. Ini semua siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah mengatakan Allah yang menciptakan dan menciptakan dengan sempurna, fasawwa. Ya, menciptakan dengan sempurna, organnya sempurna, anggota badannya sempurna, termasuk terkib, susunannya sempurna, tempatnya sempurna. Ya. Allah Ta'ala, kalau kita punya cermin di rumah, coba kita bercermin dan kita lihat wajah kita, mata kok pas banget itu. Ya. Ada yang miring nggak matanya? Ada yang miring. Jadi pas, sejajar. Allah yang menciptakan apa ibu kita yang mengatur posisinya. Nggak pernah ibu kita ngatur posisinya, tapi Allah yang mengatur posisinya pas. Ya, di tengah-tengahnya ada hidung gitu, masya Allah. Itu ciptaannya siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Alladzi khalaqa fasawwa. Cuma kadang kita nggak sadar, kita lupa. Dikasih pendengaran, dikasih penglihatan oleh Allah, pas di samping kanan dan kiri, posisinya pas diatur sama Allah Ta'ala. Siapa yang ngatur? Alladzi khalaqa fasawwa. Dia yang ngatur. Allah Ta'ala beri. Allah ciptakan mata untuk kita, lalu diberikan oleh Allah bulu mata, diberikan alis bagi oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Agar kalau ada air yang turun ya langsung ke mata. Repot banget kalau langsung turun ke mata. Jadi ada yang menghalangi. Masya Allah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan Alladzi khalaqa fasawwa. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menciptakan dengan sempurna. Semua ciptaannya diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Dan dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qaddara fi kulli syai'in khawas wa mazayah bima tadullu anhu al-uqul wal afham. Allah yang menetapkan ukuran takdirnya, menetapkan kadarnya, yang menetapkan kadarnya. Ada yang mengatakan qadar maksudnya menetapkan takdir, sesudah diciptakan dengan sempurna, ada takdir yang diberikan oleh Allah. Takdirnya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Takdirnya ada yang usianya panjang, ada yang usianya pendek. Takdirnya ada yang ditetapkan rezekinya sekian, bulan sekian, bulan sekian, bulan sekian. Itu qadar. Tapi ada juga yang mengatakan makna qadar di sini menetapkan kadar ukurannya. Maka kita lihat ukurannya pas sempurna ukurannya. Allah yang menetapkan ukurannya, kadarnya. Ya, mata besarnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Itu ukurannya. Allah yang menetapkan ukurannya. Ya, telinga juga semacam itu. Allah yang menetapkan qadar, ukurannya ditetapkan oleh Allah. Ya, tulang ditetapkan ukurannya oleh Allah, kuku ditetapkan ukurannya oleh Allah. Ya, kuku kadang-kadang panjang terus. Ya, panjang kita potong, itu kuku. Ya, tapi kalau gigi ukurannya segitu. Kalau panjang terus bahaya. Ya. Jadi Allah yang menetapkan ukurannya, segimana ukurannya? Siapa yang menetapkan? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan ukuran semuanya. Kalian sama-sama bulu misalnya, kumis, ada yang punya kumis, ada yang menjanggut, dia bisa terus panjang kita potong. Tapi untuk alis panjangnya segitu-gitu aja. Coba repot kalau potong alis lagi.
Jadi Allah yang menetapkan, qadar, Allah yang menetapkan. Padahal dekat posisinya, tapi beda. Allah buat beda itu semuanya. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ucapkan subhana faqina adzabannar. Kata Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang sia-sia, semuanya diciptakan dengan bagus, semuanya diciptakan dengan sempurna, semuanya diciptakan dengan ukuran yang pas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya pas, qadar. Sebab yang menetapkan ukurannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat aja di ukuran tangan pas gitu. Ada tangan yang panjang sebelah gitu misalnya, pas ukurannya. Kaki misalnya pas ukurannya, ya. Dia dari kecil panjang, memanjang kita. Orang tuanya aja nggak pernah mengukur tuh sentimeternya, tapi terus panjang sampai pada titik tertentu berhenti. Nah, Allah buat pas semua ukurannya, ukuran tangannya, ukuran kakinya, ukuran tubuhnya, dan semuanya sudah sesuai dengan takdir yang ditetapkan oleh Allah. Ini yang disebutkan oleh Allah, walladzi qaddara fahada, dan Allah Subhanahu wa taala yang membimbing dia. Allah yang mengatur, Allah yang memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah. Hidayah ini macam-macam, termasuk kepada hewan. Allah yang memberikan hidayah. Ya. Coba bayangkan jamaah sekalian, kalau lihat burung baru aja dia punya anak, anaknya masih kecil, anaknya nggak bisa dia nyari makan sendiri, si induknya dia cari, kemudian dia kasih. Siapa yang membuat dia bisa begitu? Allah. Dia buat sangkarnya. Oh hebat, kalau kita lihat sangkar burung tuh, masya Allah, dia ngumpulin ranting-ranting dikit, kemudian dia buat sangkar. Bagus itu sangkar. Siapa yang memberikan bimbingan, petunjuk kepada burung agar dia bisa membuat semacam itu? Allah ada. Qaddara fahada. Allah yang menunjukkan jalannya. Begini kata Allah Ta'ala. Kalau kita lihat laba-laba, cakep itu kan? Dia buat bagus. Siapa dia punya akal? Dia nggak punya akal, tapi kok bisa? Siapa yang ngajarin? Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah fahada, kata Allah. Allah yang ngajarin. Nah, ini yang disebutkan, ini sampai disebutkan nggak masuk akal, tidak terjangkau oleh akal. Kata Muhammad Ali As-Sabuni, alladzi qaddara fahada, semua makhluk diajarkan oleh Allah. Jemaah lihat ikan yang baru lahir, kok langsung bisa berenang dia? Ya hidupnya di air, dia langsung berenang. Siapa yang ngajarin berenang? Allah. Siapa yang mengajarkan burung bisa terbang? Allah Subhanahu wa taala. Ya sesuai dengan kehidupannya. Ini yang disebut dengan alladzi qaddara fahada. Dia yang ngajarin. Allah yang membimbing. Allah yang memberikan tuntunan, petunjuk kepada semua makhluk sehingga mereka bisa hidup dengan nyaman, termasuk kepada kita. Jamaah sekalian, kalau kita makan, kita kan tahu yang makan enak. Ya. Disebutkan alladzi qaddara fahada, kalau kita makan, kita punya sama gigi kita, ya sama lidah kita rasakan, ada manis, ada asam, ada asin, ada pahit. Ini kan Allah yang menciptakan semuanya. Kalau udah masuk itu makanan, siapa yang ngatur coba? Yang ngatur, yang ngasih jalannya. Ini jalannya makanan kemana, itu siapa yang ngasih jalan? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur. Kita nggak tahu proses berikutnya, kita nggak tahu, kita nggak ikut. Allah yang membimbing. Hada, katanya para ulama, itu makanan Allah yang ngatur. Ini kemana larinya.
itu Allah semuanya. Ya, makanya semuanya sesuai dengan kebutuhan. Ya, proteinnya kemana, ya, mineralnya kemana, itu semuanya Allah yang ngatur, bukan kita. Kita nggak ikut ngatur. Taunya kita cuma makan, habis makan Allah yang ngatur. Ya. Kemudian ada yang dibuang, kotorannya dibuang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ini semuanya walladzi qaddara fahada. Allah yang ngajarin itu, Allah yang kasih jalan semuanya. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah. Itulah sebabnya kita disuruh bertasbih. Ya, kenapa kita disuruh bertasbih? Karena Dia alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada. Itu semuanya Allah. Makanya kita disuruh bertasbih. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Walladzi akhrajal mar'a, dan disebutkan walladzi akhrajal mar'a ay ambata ma tar'ahu ad-dawab min al-hasya'ish wal 'ahsyab, dan Allah yang mengeluarkan rumput-rumputan, tanam-tanaman hijau. Itu yang mengeluarkan adalah Allah. Ya, ini setelah bicara tentang semua makhluk termasuk manusia, Allah bicara tentang tanaman, rumput-rumputan untuk makanan hewan dan binatang ternak. Yang disebutkan walladzi akhraja mar'a. Kok bisa itu rumput tanaman dia keluar padahal tanahnya kering, keras. Tahu-tahu muncul rumput yang sebetulnya dia halus. Kok bisa yang halus itu keluar dari yang keras? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara teori kan nggak mungkin ngalahin itu yang halus bisa ngalahin yang keras. Tapi Allah buka celahnya, tanah itu kasih jalan. Rumputnya, tanamannya keluar. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengeluarkan itu adalah Allah. Dia nggak keluar dengan sendirinya. Disebutkan di sini walladzi akhrajal mar'a, yang mengeluarkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faja'alahu ghutha'an ahwa, tadinya keluar segar hijau, ya, hijau segar bagus, tapi lama kelamaan faja'alahu ghutha'an ahwa, lama kelamaan dia jadi kering, jadi hitam. Ghutha'an ahwa, ghusa itu kering, ahwa hitam. Lama kelamaan kita lihat daun tadinya segar, lama kelamaan dia kering, dia jadi hitam, ya, dia dibuang. Nah, ini semua adalah ketentuan Allah mengingatkan kita. Tadinya manusia juga begitu. Manusia tadinya segar, ya, bagus, ganteng, tampan, cantik, tapi lama kelamaan keriput, ya, ya, lama kelamaan dia menua, lama kelamaan ya dia juga akan hilang. Nah, itulah sama seperti tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, ada saatnya Allah yang menentukan semua itu. Mudah-mudahan dengan ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semakin memahami keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala, kita mengetahui dan menyadari betapa banyak nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin dari jamaah yang bertanya,
Jika pertanyaan ada, ya silakan. Assalamualaikum Kiai. Saya sering mendengar para guru, para ulama menyampaikan tentang pesan penting dari baginda Rasulullah SAW. Kalimatnya, apakah rugi holkilah, apakah rugi nantilah. Di zaman sekarang kan muslim instan, tidak sedikit saudara-saudara kita yang ingin memahami tafsir Al-Quran cukup dengan membeli Al-Quran terjemahannya tanpa datang ke majelis taklim seperti kayak ini penjelasan dari para guru-guru. Untuk menyikapi hal itu di dalam Al-Quran yang banyak terjemahannya kan ada terjemahannya mungkin ketika membaca ayat-ayat yang menceritakan sejarah mungkin tidak masalah. Namun ketika ketemu ayat yang bersifat hubungannya dengan sifat Allah, hubungan Allah dengan Allah, seperti di surat Al-Ayat, Ar-Rahman ala istawa, itu kan butuh pengertian luas. Mohon penjelasan yang jelas ini, supaya tidak ada bayangan-bayangan yang menyimpang tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ya. Jadi betul tadi ada satu riwayat tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Tafakkurkan, renungkan, pikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Kita disuruh merenungkan ciptaan Allah yang ada di muka bumi. Silakan. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Kita disuruh merenungkan, suruh lihat langit, suruh lihat bumi, suruh lihat gunung, suruh lihat semua ciptaan binatang-binatang. Semua ciptaan Allah itu jadi wasilah biar kita memahami keagungan Allah. Jadi disuruh merenungkan ciptaannya. Tapi jangan sekali-kali merenungkan zat Allah. Wala tatafakkaru fi dzatillah, sebab enggak bakal nyampe akal kita. Ya, merenungkan Allah kayak gimana ya bentuknya. Matanya Allah seperti apa ya? Akalnya Allah seperti apa? Enggak bakal nyampe. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Enggak ada mata yang bisa melihat Allah. Semua mata dilihat sama Allah. Dan Allah Maha halus. Allah Maha mengetahui. Jadi katanya para ulama, jangan pernah membayangkan zat Allah. Allah Maha sempurna, Maha kuasa. Kita lemah. Ya, kita aja kalau lihat matahari lagi bersinar terang banget, kita lihat sanggup nggak kita lihat terus? Nggak sanggup. Lihat matahari aja nggak sanggup, apalagi lihat Allah. Habis ya, Allah nur samawati wal ardh. Sumber cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mampu kita. Makanya disebutkan jangan pernah merenungkan, membayangkan, memikirkan zat Allah. Kalau zat Allah imani saja, antum bina billah. Jangankan Allah, malaikat aja kita nggak bisa membayangkan kayak apa sayapnya malaikat. Itu semuanya iman, ya, bukan untuk direnungkan atau dikalkulasi dengan akal. Bukan, itu bukan wilayahnya akal. Itu wilayah iman. Makanya ada rukun iman, membayangkan surga, membayangkan neraka, nggak bakal nyampe itu. Apalagi membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu maksudnya. Nah sekarang gimana kalau dalam Al-Quran ada ayat-ayat kayak tadi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, misalnya wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, dan seterusnya. Ayat-ayat itu kita yakini, tapi jangan kita ya merenungkan dengan akal kita. Allah bersemayam di atas arsy.
Berarti Allah bersembayangnya kayak apa ya tentunya? Nah itu tuh nggak bisa, bukan wilayah akal, itu wilayah iman. Ya makanya para ulama nggak mau masuk ke situ, sebab nggak bakal bisa menggambarkan bagaimana cara Allah bersemayam. Yang jelas itu menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj ke Sidratil Muntaha, sampai di Sidratil Muntaha mau bertemu dengan Allah, malaikat Jibril aja nggak mampu. Posisi saya sampai di sini, silakan engkau terus wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma Nabi, malaikat Jibril yang setiap waktu bersama dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, nggak bisa. Apalagi kita. Nah, karena itu kalau kita masuk ke ayat-ayat yang semacam itu, maka kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Itu rata-rata penjelasan dari tafsir para ulama, akal kita tak nyampe. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita semakin memahami kelemahan diri kita dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Ada lagi? Cukup ya? Oh, ada. Lahir dalam kondisi cacat. Ya. Kalau ada yang lahir dalam kondisi cacat, biasanya itu satu atau dua, nggak banyak dia. Ya, nggak banyak. Secara umum rata-rata lahirnya sempurna. Secara umum rata-rata lahirnya sehat, organnya lengkap biasanya. Tapi ada satu dua sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan itu untuk mengingatkan semua yang lain yang tidak cacat bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau mau Allah bisa jadikan manusia begini semuanya, tapi Allah tidak jadikan semacam itu. Ini hanya sebagai contoh agar manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara maksud dan hikmah sempurna. Jadi Allah sempurna bukan hanya dalam menciptakan, tapi dalam hikmah penciptaannya. Kenapa Allah ciptakan cacat? Biar jadi ibrah buat yang lain, buat jadi pelajaran bagi yang lain, biar yang lain sadar betapa besar karunia Allah. Sebab kalau nggak diciptakan begitu, seakan-akan Allah nggak mampu menciptakan di luar yang ada. Bisa, Allah mampu. Cuma Allah jadikan ini contoh, satu aja ini contoh buat yang lain, agar yang lainnya bersyukur kepada Allah. Di samping ada hikmah-hikmah yang lainnya juga. Hikmah diberikan semacam itu agar dia bersabar, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh Allah, diberikan tempat di dalam surganya Allah Ta'ala kalau dia bersabar dengan kondisi dia yang semacam itu. Jadi dilihat dari kacamata hikmah, tetap sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu ya. Baik, ada lagi? Gak ada ya? Cukup. Baik, terima kasih Kiai. Mudah-mudahan kita dalam bahwa ilmu yang baru tadi disampaikan untuk kita, marilah kita tutup majelis kita ini dengan subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.